Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalul Hair. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Hukum Perdata dengan tema subjek hukum. Subjek hukum yaitu merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung dalam kurung dapat dimiliki hak dan kewajibannya. Nah, kemudian subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum manusia, terus yang kedua badan hukum. Yang pertama kan subjek hukum manusia. Nah, secara yuridis ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Terus yang kedua, kewenangan hukum. Nah, dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, lalu apa dasarnya sehingga manusia itu bisa dijadikan subjek hukum? Nah, berdasarkan pasal 2 KUH Perdata, setiap manusia adalah subjek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. Lalu dalam hukum itu ada dua orang yang tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan hak-haknya. Yang pertama itu ketika orang itu tidak cakap, dan yang kedua itu kurang cakap. Nah, dalam hal ini orang yang tidak cakap atau yang kurang cakap yaitu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Nah, landasannya apa? Berdasarkan ketentuan ini, berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah diklasifikasi menjadi dua orang. Yang pertama itu orang yang belum dewasa, artinya menurut hukum perdata itu orang yang belum dewasa itu yang belum mencapai umur 21 tahun. Terus yang kedua itu badan hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum mempunyai tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini kemudian sebagaimana subjek hukum, badan hukum juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama itu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Nah, yang kedua itu hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya juga. Nah, di sini juga badan hukum sebagai subjek hukum ada dua macam, yaitu pertama badan hukum publik seperti negara, provinsi, dan kabupaten. Terus yang kedua itu badan hukum perdata seperti perseorangan terbatas atau dalam tanda kutip PT, yayasan, dan koperasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.